Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan analisis postur kerja pada UMKM roti menggunakan metode OWASP di Brian Bakery. Dengan disusun dengan saya sendiri, Laisa Tanjila Yasta, dengan NIM 22050308, Prodi Teknik Industri, dosen pengampu, Bu Mary Andriani, dengan INDN 0129 2903 7501. Jadi yang pertama, saya jelaskan pendahuluannya tentang latar belakang dari roti tersebut. Roti merupakan jenis makanan yang diproses menggunakan bahan dasar utama adalah tepung terigu dan bahan pendukung lain yaitu campuran gula, telur, susu, air, serta ragi. Roti dijual bebas oleh pelaku usaha yang memiliki hobi penikmat roti atau yang berpengalaman mengelola roti di perusahaan roti yang digeluti oleh karyawan. Bagi pelaku usaha produk roti yang dikelola menghasilkan produk yang dinikmati pasar haruslah diiringi dengan produk yang memiliki nilai jual tinggi dan sangat diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah bagaimana menentukan postur kerja yang tidak ekonomis pada saat operator melakukan pekerjaannya dengan tujuan menentukan postur kerja yang ekonomis pada saat operator melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ialah tentang tinjauan pustaka. Roti ialah makanan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan ragi, yang pembuatannya melalui tahap pengulenan, fermentasi, pengembangan, dan pemanggangan dalam oven. Bahan dan proses yang dilalui membuat roti memiliki tekstur yang khas, dan roti beraneka ragam jenisnya. Berdasarkan rasanya, roti dapat dibedakan menjadi dua, yaitu roti tawar dan roti manis. Roti tawar sendiri roti yang dibuat dengan sedikit gula, bahkan tidak memiliki gula sedikit pun. Biasanya pengguna gula pada roti tawar hanya digunakan dalam percepatan proses fermentasi. Sedangkan roti manis memiliki roti yang memiliki cita rasa yang manis yang menonjol, bertekstur empuk, diberi macam-macam isi, dan biasanya memiliki bentuk yang bervariasi. Selanjutnya ialah menjelaskan tentang metode OWASP. Metode OWASP adalah cara atau teknik untuk menganalisis postur tubuh seseorang ketika bekerja dengan cara mengevaluasi gerakan tubuh bagian lengan, punggung, kaki, dan beban. Kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa postur tubuh. Sikap tubuh OWASP didasarkan pada kode 4 angka berurutan. Dimulai dari punggung, lengan, kaki, dan berat benda yang diangkut saat proses pemindahan. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan menggunakan metode penelitian dalam proses pengumpulan data, memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti. Jadi jenis penelitian ini sesuai dengan penelitian yang saya ambil. Lokasinya ialah bertempatan di Jalan Profesor Dr. Syarif Tahir, berhadapan dengan MPSP dan bersampingan dengan Pos Ajam dan Warisan Mart. Selanjutnya ialah variabel yang digunakan adalah variabel independen dan dependen. Yang pertama variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang memberi efek atau pengaruh yang direpresentasikan dengan simbol X. Variabel bebasnya ialah postur kerja. Yang kedua variabel dependen. Variabel dependen atau biasa disimbol dengan Y adalah variabel respon atau variabel dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen adalah kondisi yang ingin meneliti ukur mengetahui sejauh mana pengaruh yang dapat disebabkan oleh variabel independen. Variabel terikatnya ialah keluhan MSDS. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Hasil penelitiannya ialah menggunakan Nordic Body Map. Ialah sarana atau alat yang mengkaji tiap bagian tubuh guna mengetahui ketidaknyamanan yang dirasakan oleh seseorang. Terdapat 10 bagian tubuh yang dapat dikaji dalam kuesioner NBM ini. Dengan meneliti dan mengkaji petah tubuh, maka dapat mengidentifikasi tingkat risiko masalah muskuloskeletal yang diderita karyawan. Selanjutnya ialah tabel klasifikasi tingkat risiko. Yang pertama ialah ada level 1, 2, dan 3 dengan total skor level 1 28 sampai 49 dengan tingkat risiko rendah dan tindakannya tidak memerlukan pembaharuan. Dan level 2 total skornya itu 50 sampai 70 dengan tingkat risiko sedang, tindakannya kemungkinan memerlukan pembaharuan. Level 3 total skornya itu 71 sampai 9, tingkatnya tinggi, tindakannya selekasnya memerlukan pembaharuan. Dan level 4 92 sampai 112, tingkat risikonya sangat tinggi dan tindakannya memerlukan pembaharuan total. Sekarang juga. Dan selanjutnya adalah tabel rekapitulasi hasil kuesioner NBM. Yang pertama itu ada jenis keluhannya, dan selanjutnya tingkat keluhan, pekerja 1, pekerja 2, dan pekerja 3, dan selanjutnya skor keluhannya. Dan selanjutnya ialah metode OWASP. Pada metode ini digunakan untuk mengambil keputusan mengacu pada skor penilaian akhir yang berdasarkan hasil pengkategorian postur melalui tabel penilaian OWASP. Dasar pengambilan keputusan pada pengkategorian OWASP ini tersaji dalam tabel sebagai berikut. Kategori pertama itu ialah rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dan tindakannya yang sudah saya jelaskan tadi, tidak memerlukan pembaharuan, kemungkinan memerlukan pembaharuan, selekasi memerlukan pembaharuan, dan memerlukan pembaharuan total sekarang juga. Selanjutnya ialah tabel kategori OWASP. Yaitu hampir sama yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan level 1, 2, 3, 4 dan kategori untuk yang pertama itu rendah dengan tindakan tidak memerlukan pembaharuan. Level 2 kategorinya sedang, tindakannya kemungkinan memerlukan pembaharuan. Level 3 kategorinya tinggi, tindakannya selekasnya memerlukan pembaharuan. Level 4 kategorinya itu sangat tinggi dan tindakannya itu memerlukan pembaharuan total sekarang juga. Pada metode OWASP, setiap bagian sikap kerja memiliki klasifikasi yang berbeda. Pengolahan data berupa postur kerja karyawan dengan metode OWASP dilakukan dengan membagi setiap aktivitas. Setiap aktivitas menjadi beberapa kategori penilaian. Dan tabel triknya itu skor postur tubuh bagian belakang back OWASP atau punggung. Dengan pergerakan lurus atau tegak skornya itu 1, dan pergerakan bungkuk ke depan skornya itu 2, pergerakan ke samping skornya itu 3, pergerakan bungkuk ke depan dan miring ke samping skornya itu 4. Selanjutnya itu tabel 5 ialah skor postur tubuh bagian lengan atau arms. Ialah pergerakannya itu kedua tangan di bawah bahu dengan skor 1, pergerakan satu tangan pada atau di atas bahu dengan 2, pergerakan kedua tangan pada atau di atas bahu dengan skor 3. Tabel ke-6 itu ialah menunjukkan skor berat beban atau loadnya. Beban diambil ialah di bawah 10 kilo dengan skor 1. Dan tabel selanjutnya ialah skor postur tubuh bagian belakang atau legs. Untuk yang pertama itu duduk dengan skor 1, pergerakan kedua berdiri dengan kedua kaki lurus dengan skor 2, pergerakan berdiri dengan bertumpu dan satu kaki lurus dengan skor 3, pergerakan berdiri atau jongkok dengan kedua lutut dengan skor 4, pergerakan berdiri atau jongkok dengan satu lutut skornya itu 5, pergerakan berlutut pada satu atau dua lutut skornya itu 6, pergerakan berjalan atau bergerak skornya itu 7. Selanjutnya ialah pembahasannya, ialah skor akhir OWASP. Untuk yang pertama ialah itu back, ada level 1, dengan kategori 1, 2, 3, dan 4. Untuk armsnya itu ada 1, 2, dan 3, dan legsnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan lootnya itu 1. Dan yang telah ditampilkan ini ialah hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.
Dan rekapitulasi scoring postur kerja karyawannya ialah pada operator pertama, back-nya itu 1, AMP itu 1, legs-nya 2, load-nya 1, skor OWAS-nya 1. Ya, berarti itu ketentuan OWAS-nya yang didapat ialah tidak memerlukan pembaharuan atau tidak memiliki bahaya sama sekali. Dengan operator 2, back-nya itu 1, AMP itu 2, legs-nya 6, load-nya 1, skor OWAS-nya atau kategorinya itu 1. Dan sama juga tidak memerlukan pembaharuan atau tidak memiliki bahaya. Dan operator 3, back-nya itu 3, AMP-nya itu 1, legs-nya 7, load-nya 1, skor OWAS-nya atau kategorinya itu 1. Dan ketentuannya itu tidak memerlukan pembaharuan juga. Selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini ialah metode yang digunakan adalah metode Overall Work Posture Analysis System atau disebut dengan OWAS. Kegiatan yang diambil ialah 4 aktivitas kegiatan. Hasil rekapitulasi scoring NBM diperoleh rata-rata scoring untuk keluhan otot yang dialami oleh ketiga pekerja adalah sebesar 25 atau tingkat risiko tinggi. Terdapat 2 kegiatan yang berada pada kategori 3 dan kategori tinggi. Hasil yang didapat ialah usulan perbaikan dengan kategori yang sebelumnya tergolong dalam kategori tinggi menjadi kategori 1 atau kategori rendah, yang artinya aman pada sistem muskuloskeletal. Selanjutnya adalah saran. Sebaiknya pekerja dalam melakukan aktivitas kerja dengan memperhatikan sikap dan posisi tubuh dalam bekerja sehingga meminimalisir keluhan yang timbul akibat aktivitas yang kerja dilakukan. Selanjutnya ini adalah lampiran. Yang pertama ialah foto pada lapangan, dan yang kedua itu foto toko Brian, dan selanjutnya itu foto pengambilan data, dan yang ketiga ini foto visualisasi. Yang terakhir adalah saatnya diskusi. Apa ada yang ingin bertanya? Dan selanjutnya presentasinya telah selesai. Dan apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya izin bertanya, Laisa. Ya. Jadi pertanyaan saya terkait seberapa sering dan berapa lamanya pekerja melakukan pekerjaan atau kegiatan yang tidak ergonomis, dan berikan contoh dari kegiatan tersebut. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zelvia. Tadi pertanyaannya seberapa sering dan berapa lamanya pekerja melakukan pekerjaan atau kegiatan yang tidak ergonomis, dan sebutkan contohnya. Yang pastinya kegiatan itu sering dilakukan karena apalagi mereka operatornya itu cuma 3 orang ya, dan contoh yang dapat diambil itu pada saat karyawan mengambil pesanan untuk pelanggan. Karena pada saat mengambil pesanan tersebut, mereka akan terus-terusan melakukan kegiatan yang tidak ergonomis, yang contohnya itu seperti dengan cara punggung membungkuk. Yang punggung membungkuk itu membuat sistem muskuloskeletalnya jadi tidak ergonomis. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau terus-terusan dilakukan seperti itu, postur tubuh yang tidak ergonomis akan terus-terusan menjadi cedera. Apakah bisa diterima? Ya baik, Laisa, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, Kak Laisa, saya izin bertanya. Apakah pekerja memiliki variasi dalam tugas yang memungkinkan perubahan postur secara teratur? Mungkin itu aja dari saya pertanyaannya. Baik, terima kasih. Akan menjawab pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, apakah pekerja memiliki variasi dalam tugas yang memungkinkan perubahan postur secara teratur? Tentu saja, pekerja memiliki variasi tugas. Namun, sebagian besar tugas memerlukan postur atau berdiri dalam waktu yang lama tanpa banyak variasi pada postur. Kegiatan pada UMKM Brian tidak banyak motif ya, karena saya mengambil penelitian ini pada pelayanan pada customer. Jadi seperti itu. Apakah bisa diterima, Kak Ija? Bisa diterima. Terima kasih, Kak Laisa. Sama-sama. Jadi untuk sekian presentasi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mary Andriani karena telah membimbing saya pada penelitian ini sehingga selesai walaupun masih banyak kekurangan. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah ingin mendengarkan. Jadi saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari slide dulu apa?